Elvis, bagaimana kabar hari ini? Selamat sore Pak Cesi, puji Tuhan kabar saya cukup baik hari ini. Puji Tuhan. Baik, Pak Elvis. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching nih. Bagaimana? Sudah siapkah? Ya, saya sudah siap Pak Cesi untuk kegiatan. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Pak Elvis. Pertama, mengenai kegiatan coaching kemarin, bagaimana perasaannya? Untuk kegiatan coaching kemarin sedikit nervous ya, saya deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan alur Tirta Pak Cesi. Oh, baik. Jadi karena belum terbiasa ya Pak. Semoga Iya, untuk kegiatan ini lancar ya Pak ya. siap Pak Cesi. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak Elvis mau mengembangkan kompetensi yang mana nih? Kalau bisa saya ingin dikembangkan semuanya, pengembangan Oh, untuk semuanya Pak Cesi. baik. Kira-kira kompetensi mana yang menurut Pak Elvis ingin lebih spesifik dikembangkan? Gitu. Kalau saya di bagian kehadiran penuh, karena Mhm. saya harus memiliki kesadaran penuh dan harus fokus dengan apa yang disampaikan coach. Kalau saya kurang fokus, otomatis saya menjadi kurang aktif dan menanggapi coach, dan tentunya sulit juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan Pak Cesi. Oh, baik. Jadi menurut Pak, di bagian presence perlu dikembangkan lagi ya Pak? Betul sekali Pak Cesi. Oke, terakhir nih Pak, apa yang Pak inginkan dari coaching kali ini? Yang pastinya saya berharap dapat membantu coach menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi coach tersebut Pak Cesi. Oke, baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya mempersilahkan Pak untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Pak lakukan apakah sudah sesuai dengan alur cerita dan kompetensi coaching dapat tercapai. Baik Pak Cesi, terima kasih banyak. Oke, Halo, selamat sore Ibu Yubita. Apa kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Elvis. Kabar saya sangat baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya Ibu Yubita. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yubita telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan proses coaching ya pada sore hari ini. Jadi apa yang mau disampaikan Ibu Yubita pada obrolan kita kali ini? Baik Pak Elvis, begini. Saya berterima kasih juga kepada Pak Elvis yang sudah bersedia mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak Elvis, saya sedikit bermasalah pada pembelajaran di sekolah. Kan di sekolah itu selain tugas pokok saya sebagai guru, saya juga diberi tugas tambahan, Pak. Nah, kadang saya itu merasa bingung karena waktu saya lebih banyak terpakai untuk tugas tambahan yang tambahan saya sehingga membuat tugas pokok saya seperti terabaikan begitu, Pak Elvis. Oh iya. Berarti Ibu Yubita selain ngajar mengemban tugas tambahan juga ya? Iya, benar sekali Pak Elvis. Baik Ibu Yubita, sebelum kita melanjutkan obrolan kita pada sore hari ini, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang membuat Ibu Yubita inginkan dari obrolan kita pada sore hari ini? Ya, jadi yang saya inginkan yaitu Pak Elvis, dari obrolan kita ini semoga saya bisa mendapat solusi bagaimana saya dapat membagi waktu dengan baik antara tugas pokok saya dan juga tugas tambahan. Agar tugas tambahan ini tidak seakan-akan membuat waktu saya habis dan tugas pokok saya itu terabaikan, seperti itu, Pak. Oh iya. Baik Ibu Yubita. Jadi mungkin Ibu bisa deskripsikan tugas tambahan seperti apa yang membebani Ibu dan menyita waktu Ibu. Jadi begini Pak Elvis, selain mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, saya juga mendapat tugas tambahan,
yaitu sebagai sarana prasarana, kemudian saya juga bendahara, dan juga ada tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, itu Pak, membuat saya sangat kewalahan Pak, apalagi kalau anak-anak saya itu berulah. Oh begitu. Kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu menjadi kewalahan? Yang membuat saya kewalahan itu karena saya kan satu-satunya guru bahasa Indonesia. Nah, belum lagi saya harus membagi tugas lagi untuk mengerjakan tugas tambahan saya. Membayangkan saja itu membuat saya pusing, Pak. Oh begitu. Ibu Yubita kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu Yubita semakin menjadi pusing di sini? Ya, saya pusing karena membayangkan tugas tambahan itu, Pak. Saya merasa akan capek dan juga kesulitan membagi waktu. Iya, iya. Jadi Ibu Yubita membayangkan saja sudah capek dan kesulitan membagi waktu ya. Nah, bayangkan kesulitan membagi waktu yang akhirnya membuat Ibu capek itu seperti apa? Coba Ibu deskripsikan. Jadi begini, Pak. Kan setiap bulan itu di tanggal 18, kemudian tanggal 30 itu, setiap bulannya saya harus menyerahkan laporan. Satu bulan itu 2 kali menyerahkan laporan. Laporan ini laporan keuangan seperti itu, Pak. Lalu belum lagi setiap hari itu saya harus mengurus anak-anak saya. Melayani anak-anak membayar iuran juga, kemudian melayani teman-teman juga yang ingin memakai barang-barang sekolah. Oh iya. Tadi Ibu Yubita mengatakan bahwa laporan yang Ibu serahkan tanggal ya mungkin sekitaran tanggal 2 kali ya dalam sebulan. Lalu melayani anak-anak membayar iuran dan melayani teman-teman memakai barang-barang sekolah. Ini sebagai Wakasek Sarpras ya Ibu. Nah, apa yang menyebabkan tugas pokok Ibu dan perhatian kepada anak-anak wali itu menjadi kacau? Nah, begini Pak, yang membuat saya kewalahan itu pada saat saya menginput nota. Itu membuat saya harus berkonsentrasi penuh. Dan terkadang pada saat saya menginput nota itu, saya tidak bisa beranjak, Pak. Untuk pun saya takut karena nanti saya takutnya jangan sampai nota-nota itu bisa tercecer atau ada selisih seperti itu. Ataupun pada saat teman-teman meminjam barang sekolah, saya ingin mengetahuinya seperti itu, Pak. Oh. Nah, sesuai dengan pengalaman yang Ibu Yubita alami sebelumnya, apakah pernah Ibu salah menginput nota, misalnya tiba-tiba harus mengajar dan meninggalkan sementara tugas tambahan tersebut? Atau apakah ada barang yang hilang atau rusak saat teman-teman meminjam, Ibu? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Lalu apa yang Ibu lakukan sehingga tidak terjadi hal-hal demikian? Kalau untuk nota, sebelum itu saya sudah lem, Pak, sehingga tidak tercecer. Nah, setelah dilem itu memudahkan saya untuk menginput. Jadi kalau ditinggalkan sementara pun tidak masalah. Kalau untuk sarana prasarana, saya belum memikirkannya, Pak. Coba dipikirkan lagi, Bu. Oh iya, Pak. Saya akan membuat buku peminjaman barang agar diisi oleh teman-teman. Jadi saya tinggal mengecek fisik saja. Wah, kenapa dari dulu saya tidak memikirkannya ya, Pak? Wah, bagus tuh Bu Yubita. Berarti Ibu sudah menemukan solusi atas persoalan yang Ibu hadapi. Semoga bisa membagi waktu dengan baik ya, Bu. Wah, terima kasih loh Pak Elvis. Kenapa ya saya tidak memikirkan hal itu sebelumnya? Kadang kalau terlalu dibawa pikiran, saya jadi buntu Pak pikirannya. Lain kali saya akan berpikir dengan tenang dan menghadapi persoalan deh Pak. Bagus, bagus sekali Ibu Yubita. Jadi berarti solusinya apa ini dari pembicaraan kita pada sore hari ini? Saya akan membuat buku peminjaman barang. Kemudian saya akan mengelem
nota-nota terlebih dahulu agar tidak tercecer. Kemudian saya akan menstabilkan emosi, Pak, yaitu berpikir lebih tenang dalam menghadapi masalah. Baik, jadi target Ibu kapan mau memulai ini? Besok bisa, Pak. Saya akan membeli buku dan mulai membuat tabel untuk bagian sarana prasarana itu. Lalu saya juga akan mulai menagih nota-nota biar nanti pada saat membuat laporan saya tidak kewalahan lagi. Mantap Ibu Yubita. Nah, biar kita tahu rencana Ibu yang nanti dijalankan caranya itu bagaimana? Kalau bisa nanti lusa kita ketemuan lagi ya Pak. Nanti saya ceritakan kemajuan rencana saya. Baik Ibu Yubita, saya tunggu kabar baliknya ya. Ya, terima kasih ya Pak sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, baik. Sama-sama ya Ibu Yubita. Ya Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Elvis dan Ibu Yubita tadi sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat sekali kalau alur cerita dan percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan khususnya kepada Ibu Yubita selaku coach. Menurut Pak Elvis, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Baik Pak Cesi, terima kasih. Jadi indikator keberhasilan dari diskusi yang telah saya lakukan bersama Ibu Yubita yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat oleh coach. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Yubita lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak. Kemudian tadi Pak sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Pak sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya kan Pak? Iya, betul Pak Cesi. Terima kasih Pak Elvis. Selaku coach dan Ibu Yubita selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dan permasalahan yang dapat dihadapi, solusi dari permasalahan yang bisa dihadapi oleh coach. Dan juga ini pertanyaan terakhir, menurut Pak Elvis, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak Cisi, saya ingin memaksimalkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Saya akan berlatih dan membaca dan juga menonton video-video pembelajaran tentang coaching, tentang cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bisa menggali akar masalah dan potensi solutif dari coaching. Oke Pak Elvis, jadi kita sudah selesai. Semoga ke depan proses coaching ini akan menjadi lebih baik dan berhasil. Sampai jumpa Pak Elvis, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Cesi, terima kasih juga sudah melakukan observasi dengan baik untuk saya. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Halo, selamat sore Ibu Yubita. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo juga Pak Elvis, selamat sore. Puji Tuhan, kabar saya baik Pak. Puji Tuhan ya Ibu Yubita. Baik Ibu Yubita, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Ya Ibu Yubita, bagaimana? Apakah Ibu sudah siap? Siap Pak. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Cesi. Dengan Pak Cesi. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian untuk kegiatan ini.
Yang pastinya pada saat coaching nanti, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Yubita memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana nanti coach meresponnya. Dan juga jangan lupa untuk menerapkan konsep coaching yang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coach. Nah, Ibu Yubita, pertanyaannya begini, Ibu. Kan dalam proses coaching ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Yubita mau kembangkan pada coaching kali ini yang mana? Ya, saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya, Pak. Karena saya merasa harus lengkap ketiga kompetensi tersebut jika proses coaching ini ingin dikatakan berhasil. Baik Ibu Yubita, selanjutnya kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang juga Ibu ingin saya observasi? Jadi Pak Elvis, kompetensi yang saya ingin kembangkan secara spesifik itu adalah presence, Pak, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Ibu Yubita, pertanyaan terakhir nih Ibu. Menurut Ibu, indikator seperti apa yang Ibu pakai untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pengembangan dari proses coaching kali ini? Saya ingin agar coach dapat menemukan solusi dan secara spesifik menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke baik Ibu, demikian dulu observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching ya bersama Pak Cesi. Baik Pak, terima kasih Pak Elvis. Selamat sore Pak Cesi. Gimana kabarnya Pak Cesi? Puji Tuhan, baik Ibu Yubita. Ya, puji Tuhan. Baik Pak, sesuai dengan perjanjian kita untuk pertemuan saat ini. Apa nih yang Pak ingin sampaikan pada obrolan kita kali ini? Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Yubita yang sudah bersedia untuk memberikan waktu untuk pertemuan kita sore ini. Saya ingin di coaching sebentar nih sama Ibu untuk bisa mencari solusi bagaimana memaksimalkan bagi waktu dalam tugas mengajar dan tugas tambahan, Ibu. Oke, sama-sama Pak. Mudah-mudahan nanti bisa tercerahkan ya. Nah, Pak, dari pembicaraan kita sekarang, apa sih yang Pak mau dapatkan? Gini Bu, saya ingin mendapatkan solusi untuk permasalahan saya membagi waktu, Ibu. Saya merasa terbeban dan merasa bersalah karena banyak sekali meninggalkan kelas dan hanya memberikan tugas kepada murid-murid karena tugas teman saya yang terlalu banyak, Pak. Saya galau, Ibu. Maaf. Jadi Pak Cesi ingin mendapatkan solusi untuk bagaimana membagi waktu antara tugas mengajar dan tugas tambahan, seperti itu? Benar sekali, Bu. Oke. Bisa tidak Pak Cesi mendeskripsikan tugas tambahan mana nih yang membebani Pak? Begini Bu, sebagai guru seni budaya, saya agak kesulitan di mana tugas tambahan saya yang saya rasa banyak, Bu. Belum lagi saya ini kan juga wali kelas kan, Bu. Saya juga pelatih drum band dan sekolah pelatih drum band sekolah, saya juga penanggung jawab alat-alat musik band. Dan kemarin kepala sekolah sudah menunjuk saya untuk menjadi pelatih paduan suara untuk persiapan lomba paduan suara guru-guru di kota bulan Mei nanti, Bu. Saya pusing, Bu. Oh begitu ya Pak Cesi. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Pak Cesi pusing? Saya pusing karena membayangkan semua tugas tambahan itu saja, saya merasa saya akan kecapean dan kesulitan membagi waktu, Ibu. Oh, jadi ketika Pak Cesi membayangkan itu Pak Cesi sudah capek dan kesulitan membagi waktu ya? Iya. Nah, bayangan kesulitan membagi waktu yang akhirnya membuat Pak Cesi capek itu seperti apa? Coba Pak Cesi bisa deskripsikan gitu?
Begini Bu, saya kan sekarang sementara setiap hari Kamis sore harus melatih anak-anak eskul marching band dan setiap Jumat sore melatih anak-anak eskul band. Dan malah kemarin saya diminta kepala sekolah untuk menjadi pelatih paduan suara guru-guru untuk mengikuti lomba paduan suara guru di bulan Mei nanti. Nah ini Bu, di sini saya sudah mulai pikiran kalau nanti jadwal mengajar saya mulai kacau. Anak-anak wali juga kelas, anak-anak wali juga kelas-kelas yang saya ajar akan ketinggalan materi. Oh, baik. Tadi Pak Cesi mengatakan kalau eskul marching band itu setiap hari Kamis sore, kemudian Pak Cesi melatih anak-anak ekskul band itu Jumat sore kan? Lalu menurut Pak Cesi, apa yang menyebabkan Pak Cesi sampai-sampai nih jadwal mengajar dan perhatian Pak Cesi kepada anak-anak wali akan kacau karena harus melatih guru-guru paduan suara? Begini Bu, memang marching band dan band itu setiap Kamis dan Jumat sore. Tapi biasanya karena eskul itu paginya saya tidak begitu fit karena kecapean. Nah, kali ini untuk melatih guru-guru paduan suara, biasanya dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu, kita akan menyisipkan waktu di antara jam pelajaran untuk berlatih. Nah, di situ pasti akan ada jadwal mengajar yang dikorbankan, Bu. Oh, baik. Nah, sesuai dengan pengalaman Pak Cesi nih. Pada tahun sebelumnya, menurut Pak Cesi, waktu melatih teman-teman guru di waktu terjepit seperti itu efisien atau tidak? Apakah guru-guru yang Pak Cesi latih akhirnya memberi penampilan yang baik atau tidak? Menurut saya ya, Bu, tahun lalu itu kan kita dapat juara 3 lomba paduan suara kan. Menurut pengamatan saya, berlatih di antara jeda waktu terjepit seperti itu, teman-teman guru juga tidak all out. Akhirnya hasilnya tidak maksimal karena teman-teman guru juga merasa tidak nyaman dengan tugas mengajar yang mereka tinggalkan. Itu sering mereka ceritakan kepada saya, Bu. Baik. Nah, jika dibandingkan dengan anak-anak nih, yang Pak Cesi latih, latih eskul ya maksudnya, Ya. pada sore hari. Kira-kira menurut Pak Cesi hasilnya bagaimana jika dibandingkan dengan teman guru paduan suara yang Pak Cesi latih di waktu pelajaran? Wah, anak-anak hasilnya jauh lebih baik, Bu. Mereka lebih bersemangat dan hasilnya jauh lebih baik. Buktinya lomba band antar sekolah kemarin anak-anak kita juara 1. Bahkan marching band kita diminta dari Dinas Pendidikan untuk menjadi pengiring rombongan gubernur di dalam pawai HUT provinsi kemarin kan, Bu? Iya ya, Bu. Sepertinya kalau paduan suaranya dilatih di waktu sore hari, sepertinya akan lebih baik ya. Apa perlu saya konsultasikan ini ke kepala sekolah ya? Nah, kan Pak Cesi tentu bisa dengan menjelaskan alasan yang lebih logis seperti ini untuk dipertimbangkan oleh kepala sekolah kan? Nah, kira-kira solusi biar Pak Cesi dapat jangan terlalu kecapean untuk kegiatan mengajar esok harinya, setelah sorenya latihan paduan suara dan juga ekskul pada Kamis sore dan Jumat sore itu apa ya Pak Cesi? Adakah sesama teman guru yang mungkin bisa membantu Pak Cesi? Oh iya ya Bu, sepertinya saya bisa meminta bantuan dari sesama teman guru seni budaya, Pak Milki, untuk nanti membantu saya memberikan materi di kelas. Atau gimana ya Bu? Itu baik apa tidak ya? Coba Pak Elvis telisik untuk anak-anak eskul, marching band dan band. Apakah ada anak-anak yang sudah mahir dalam memainkan instrumental mereka? Kan katanya menurut Pak Cesi, anak-anak yang berlatih sore hari itu jauh lebih baik. Kalau ada, menurut Pak Cesi, bisakah anak-anak tersebut menjadi tutor buat teman-temannya? Oh iya ya Bu, ada anak-anak yang sudah mahir. Betul juga ya Bu, bisa kan saya memaksimalkan mereka untuk menjadi pengajar buat teman-teman mereka yang lain. Biar saya juga tidak terlalu menguras tenaga ya Bu ya. Wah, kenapa tidak terpikirkan ya? Nah, kalau Pak Cesi sudah mendapatkan solusi agar Pak Cesi tidak begitu capek pada saat eskul sore nanti. Artinya dengan begitu
Apa bisa dikatakan esok paginya saat mengajar di sekolah, Pak Cesi bisa mengajar dengan lebih baik karena tidak terlalu capek karena membimbing eskul kemarin sorenya? Oh, bisa, Bu. Saya yakin bahwa dengan demikian saya tidak akan terlalu capek lagi, Bu. Nah, kalau begitu, rekan guru seni budaya yang Pak Cesi ingin minta bantuannya itu untuk membantu mengajar di kelas itu masih perlukah? Saya rasa tidak perlu lagi deh, Bu. Hmm, baik Pak Cesi. Menurut Pak Cesi, teman guru seni budaya itu bisa tidak diajak kerjasama dan dalam melatih paduan suara? Wah, betul itu, Ibu. Bisa sekali. Kok tidak saya pikirkan ya, Bu ya. Aduh, Biasalah Pak Cesi, kalau sudah kepikiran, iya. kadang-kadang kita sulit untuk memikirkan jalan keluar. Nah, sejauh ini Pak Cesi sudah dapat jalan keluar apa? Dan rencana ke depannya bagaimana? Nah, saya akan menentukan anak-anak school yang sudah mahir untuk menjadi mentor buat anak-anak lain yang belum mahir. Untuk membantu mengajar eskul di Kamis dan Jumat sore itu. Dan untuk jadwal latihan paduan suara, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah agar kita mencari waktu latihan di sore hari. Dan saya juga akan meminta bantuan dari teman guru seni budaya saya untuk membantu melatih paduan suara guru-guru nanti. Oke Pak Cesi. Nah Pak Cesi mau mulai yang mana dulu nih? Nanti saya akan terlebih dahulu menghadap Kepsek untuk berkonsultasi soal jadwal latihan paduan suara guru-guru sekalian memberitahu beliau bahwa saya akan dibantu teman rekan guru seni budaya juga. Oh, baik. Ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah ya Pak Cesi ya? Barangkali nanti saya minta Pak Elvi sebagai wakasek kesiswaan untuk membantu menyampaikan karena semua kegiatan ini juga menyangkut kesiswaan dan juga Pak Adi sebagai wakasek kurikulum agar supaya memperkuat alasan saya kepada Kepsek agar jadwal mengajar saya di dalam kelas juga tidak terganggu begitu. Oke. Jadi sekarang target atau rencana ini mau dilaksanakan kapan Pak Cesi? Secepatnya. Besok pagi saya akan memulai rencana saya yang pertama yaitu bertemu Kepsek bersama wakasek kesiswaan dan kurikulum biar saya juga lega, Bu. Oke, mantap itu Pak Cesi. Nah, supaya sesuai dengan coaching kita kali ini nih Pak Cesi, yaitu biar saya tahu rencana yang telah dilaksanakan caranya bagaimana ya Pak? Uh, Usah sore deh, Bu. Kita ketemuan lagi supaya saya akan menceritakan kemajuan rencana ini sudah berjalan sampai mana gitu. Oke, baik Pak Cesi. Baik, Ibu, terima kasih banyak sudah coaching saya kali ini ya, Bu. Saya betul merasa lebih lega. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Cesi. Halo, selamat sore Ibu Yubita. Selamat sore Pak Elvis. Ya, Ibu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Pak Elvis, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan dengan alur tersebut saya bisa membantu Koci untuk menggali segala macam solusi dari permasalahan yang Koci hadapi. Oke, Ibu Yubita. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah dilakukan antara Ibu dan Pak Cesi sudah berjalan sangat baik. Dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Yubita sudah berusaha menggali potensi dari Koci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan memantik Koci untuk menggali potensi dan kekuatan untuk menemukan solusi.
Lagi pula proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Dan juga ini pertanyaan terakhir, menurut Ibu kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Saya ingin memaksimalkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Saya akan berlatih dan membaca, juga saya akan menonton video-video pembelajaran tentang coaching, yaitu tentang cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bisa menggali akar masalah dan potensi solutif dari si coaching. Oke, Ibu Yubita. Jadi kita sudah selesai ya. Semoga ke depan proses coaching ini akan menjadi lebih baik dan berhasil. Sampai jumpa Ibu Yubita. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Terima kasih juga sudah melakukan observasi dengan baik untuk saya. Selamat sore. Selamat sore Pak Cesi. Bagaimana kabar hari ini Pak? Selamat sore Ibu, puji Tuhan, kabar saya baik. Puji Tuhan, kabar saya baik, Bu. Puji Tuhan. Baik Pak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching nih. Bagaimana Pak Cesi, sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Elvis. Baik, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan pada Pak Cesi. Pertama, mengenai tugas coaching kemarin nih. Bagaimana Pak Cesi perasaannya? Untuk kegiatan coaching kemarin sedikit deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan alur tirta, Bu. Baik, jadi karena belum terbiasa ya Pak Cesi. Semoga nanti untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak Cesi ya. Siap Bu, baik Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Pak Cesi, Pak Cesi mau mengembangkan kompetensi yang mana? Kalau bisa, saya ingin mengamankan ketiga-tiganya, Bu, semuanya. Baik, berarti Pak Cesi mau mengembangkan ketiga-tiganya ya. Kira-kira nih Pak Cesi, kompetensi mana yang menurut Pak Cesi ingin lebih spesifik lagi dikembangkan? Kalau saya mungkin di bagian kehadiran penuh, Bu, karena saya harus memiliki kesadaran penuh dan harus fokus dengan apa yang disampaikan coach. Kalau saya kurang fokus, otomatis saya menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Jadi menurut Pak, di bagian presence dulu ya yang harus dikembangkan lagi. Benar sekali, Bu. Benar sekali. Baik, terakhir nih Pak. Apa yang Pak Cesi inginkan dari coaching kali ini? Yang pastinya saya berharap dapat membantu coach menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi coach, Bu. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya persilakan Pak Cesi untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Pak Cesi akan lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kata dan kemudian kompetensi yang dapat tercapai. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Yubita. Sama-sama Pak. Selamat sore Pak Elvis, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Cesi, puji Tuhan, kabar saya baik. Oke, puji Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Elvis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching. Jadi apa nih yang mau disampaikan Pak Elvis pada obrolan kita kali ini? Baik Pak Cesi, saya juga berterima
kasih kepada Pak Cici yang sudah bersedia mendengarkan masalah-masalahnya saya hadapi. Begini Pak Cici, saya sedikit bermasalah pada belajar di sekolah. Selain tugas pokok saya sebagai guru, saya diberi tugas tambahan. Kadang saya itu merasa bingung karena waktu lebih banyak pakai untuk tugas tambahan, sehingga membuat tugas pokok saya seperti terabaikan. Berarti Pak Elvi selain mengajar, mengemban tugas tambahan juga ya? Benar sekali Pak Cici. Baik Pak Elvis, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Pak Elvis inginkan dari obrolan kita kali ini? Pak Cici, saya ingin ada solusi sebenarnya agar saya dapat membagi waktu dengan baik antara tugas pokok dan tugas tambahan agar tugas tambahan saya tidak seakan-akan dan terabaikan. Begitu Pak Cici. Baik Pak Elvis, bisa Pak deskripsikan tugas tambahan seperti apa yang membebani Pak dan menyita waktunya? Jadi begini Pak Cici, selain mengajar mata pelajaran kimia, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai profesor sekolah. Kita itu membuat saya kewalahan, apalagi dalam mengajar dengan jumlah rombel yang cukup besar saat ini. Oh begitu. Kalau boleh tahu apa yang membuat Pak Elvis kewalahan kalau mengajar? Saya kewalahan karena saya adalah satu-satunya guru kimia di sekolah tersebut. Saya sejatinya saya harus tetap menjaga dan anak tidak tinggal. Tapi di satu sisi saya juga mengemban tugas yang cukup berat sebagai operator sekolah ini. Begitu Pak Cici. Oke, kalau boleh tahu apa yang membuat Pak Elvis merasa kewalahan atau pusing gitu? Ya, saya kewalahan dan pusing karena membayangkan sebuah tugas tambahan itu saja saya merasa saya akan memiliki capaian dan kesulitan dalam membagi waktu. Oh, jadi Pak Elvis membayangkan saja sudah capek dan kesulitan membagi waktu ya. Nah, bayangan kesulitan membagi waktu yang akhirnya membuat Pak Elvis itu capek itu seperti apa? Bisakah Pak Elvis ceritakan? Jadi Pak Cici, setiap hari Hmm, dalam setiap bulan itu saya pasti harus meluangkan waktu di malam ya, hmm, di malam untuk bisa mengerjakan data-data pokok sekolah. hmm. Lalu belum lagi saya juga merupakan apa wali kelas, saya juga harus melayani anak-anak saya. Jadi selain mengajar saya juga sebagai orang sekolah dan juga sebagai wali kelas gitu Pak Cici. Oh, jadi Pak Elvis ini wali kelas juga selain operator sekolah. Ya. Oke. Jadi tugas sebagai wali kelas dan operator sekolah itu membuat Pak Elvis dan perhatian kepada anak-anak itu agak kacau ya. Begini Pak Cici, yang membuat saya kewalahan pada saat itu ya bagaimana saya harus memusatkan konsentrasi terhadap anak-anak, tapi di satu sisi saya mempunyai tugas tiga tugas sekaligus. Lalu saya juga harus berharap semua tugas itu bisa berjalan dengan baik walaupun dilakukan oleh saya sendiri. Oke, Pak Elvis. Kalau boleh tahu, sesuai dengan pengalaman yang sebelumnya, apakah Pak Elvis pernah sebelumnya juga mengalami tugas tambahan yang seperti ini atau tidak? Saya pernah alami tugas tambahan seperti ini. Dan waktu Pak Elvis mengalami tugas tambahan yang seberat ini, apakah Pak Elvis mengalami satu kekacauan atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan begitu tidak Pak Elvis? Baik Pak Cici, sejauh ini tidak ada.
Nah, kalau boleh tahu, apa yang Pak Elvis lakukan sehingga dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, malah berjalan mulus. Kira-kira apa yang Pak Elvis lakukan dari tahun? Baik-baik sisi yang saya lakukan yaitu saya harus sedikit berperan di mana saya harus ya kalau boleh saya katakan saya merenggut waktu tidur saya sedikit. Nah, kebiasaan mungkin saya malam mungkin bisa menyelesaikan apa aja ya. Nah itu yang selama ini saya lakukan begitu ya Jesse. Oh, dari kasus ini itu yang mempengaruhi Pak Elvis sampai akhirnya tidak terlalu memberi perhatian kepada apa ya, pelajaran di sekolahnya jadi kacau begitu ya Pak Elvis? Benar Pak Jesse. Ada lagi tidak kira-kira menurut Pak Elvis solusi lain selain Pak Elvis harus berkorban dengan uh, apa ya, begadang sampai tengah malam gitu? Saya pikir Pak Jesse di waktu saya waktu aktif di sekolah saya menggunakan waktu-waktu istirahat atau jam kosong tidak ada jam saya tidak ngajar mungkin untuk menyisipkan kerjaan yang tugas buat kuliah saya sih. Oke. Kalau boleh saya tahu, di sekolah ada tidak rekan teman guru yang mungkin bisa Pak Elvis ajak begitu kerjasama? Ada Pak Jesse Pak Goris itu kebetulan namanya Pak Goris kebetulan dia juga sering berkonsultasi dengan saya dan sering berbagi informasi mengenai pendidikan dan dia saya lihat cukup aman. Oke, berarti sebenarnya Pak Elvis sudah punya rekan kerja yang bisa membantu Pak Elvis gitu. Atau menurut Pak Elvis bisa tidak dimaksimalkan teman kerja itu? Wah, benar sekali Pak Jesse. Saya pikir saya bisa mengusulkan dia ke salah sekolah untuk bisa membantu saya dalam mengelola data pendidikan di sekolah saya sih. Iya. Kan mungkin dengan seperti itu, Pak Elvis juga tidak terlalu akan capek lagi dan bisa fokus membagi waktu untuk mengajar dengan tugas tambahan yang sebanyak ini. Benar sekali Pak Jesse. Oke. Apakah itu bisa menjadi solusi buat Pak Elvis menurut Pak Elvis? Saya pikir itu akan menjadi solusi yang baik Pak Jesse. Dan saya akan segera memikirkan ini. Oke, mantap sekali. Jadi, ini Pak Elvis. Tadi katanya Pak Elvis mau mengusulkan nama Pak Koris itu ke kepala sekolah. Ini kira-kira kapan dimulainya targetnya ini? Baik Pak Jesse, karena saya berpikir ini sudah berada di akhir semester ganjil dan saya pikir nanti di awal-awal tahun itu bulan Januari ada banyak kerja. Saya pikir secepatnya masuk liburan yang di awal Januari saya akan mengusulkan untuk saya Pak Guru bisa membantu saya. Oke, siap. Oke, siap Pak Elvis. Mantap sekali. Nah, untuk bisa mengikuti pencapaian rencananya Pak Elvis ini, kan kita lagi coaching nih. Kira-kira dengan cara apa gitu supaya kita tahu bahwa ini sudah sampai, sudah tercapai gitu nanti. Nanti saya akan segera mengkomunikasi dengan pihak sekolah dalam hal ini sekolah untuk segera mengkomunikasikan persoalan yang saya hadapi ini supaya tidak ada murid yang terabaikan dan tugas mengerjakan data pendidikan di sekolah tetap berjalan sehingga semuanya dapat berjalan secara lebih ringan. Baik Pak Elvis. Nanti kita akan bertemu lagi kira-kira untuk bisa mendiskusikan bahwa ini sudah tercapai atau belum. Betul Pak Jesse, saya harap secepatnya. Oke, kan katanya Pak Elvis tadi sekitar masuk bulan Januari kita Pak Elvis akan mengusulkan nama Pak Goris. Berarti barangkali
waktunya Pak Elvis sekitar bulan depan lagi ya, kan sudah Desember sekarang, jadi mungkin bulan Ini depan, sudah Desember. ya bulan depan lagi. Gimana Pak Elvis, bisa nggak ke bulan depan gitu? Saya akan coach aja, tergantung coachingnya mau. Iya Pak, saya pikir bulan depan adalah waktu yang ideal. Pas di situ juga bulan-bulan yang volume kerjanya juga mulai banyak karena kita menginput tugas baru ya, tugas mengajar baru. Oke, baik, terima kasih Pak Elvis. Apakah sudah perasaan Pak Elvis bagaimana sampai di sini? Ya, saya sudah cukup lega Pak Cesi, di mana saya sudah mendapatkan solusi dari proses ini. Saya bisa mengetahui bahwa sebenarnya ada sumber daya lain yang bisa saya manfaatkan untuk mengatasi persoalan saya. Begitu Pak Cesi. Baik, terima kasih Pak Elvis. Semoga percakapan coaching kita sore hari ini bisa membantu Pak Elvis. Baik, terima kasih Pak Cesi. Selamat sore. Selamat sore. Halo Pak Cesi. Halo Ibu Yubita. Ya, bagus sekali Pak Cesi. Pak Cesi sudah melakukan praktek coaching tadi. Saya melihat sudah baik Pak Cesi. Terlihat alur ceritanya, kemudian itu pada percakapan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian nih Pak Cesi, Ya. ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Pak Cesi lakukan, khususnya kepada Pak Elvis selaku coaching. Menurut Pak Cesi, nanti kacau kok. Oke, nanti kita kata. Iya, iya, iya. Dari selaku coach. Iya, iya. Dari awal kok atau kemana Pak? Jadi selaku coach juga ya, selaku coach menurut Pak apakah itu ya? Ya. Selaku coach, menurut Pak Cesi, apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Terima kasih Bu. Indikator keberhasilan dari diskusi itu yaitu saya melihat bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan melakukan rencana aksi yang dibuatnya sendiri. Begitu. Baik Pak Cesi. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Elvis lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak. Ya. Kemudian tadi Pak Cesi menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwa Pak Cesi sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Iya, betul Ibu, betul. Baik, terima kasih Pak Cesi selaku coach dari dan juga Pak Elvis selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Dan juga ini pertanyaan terakhir nih Pak Cesi. Ya. Menurut Pak Cesi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan nih? Saya ingin memaksimalkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Saya akan berlatih dan membaca dari berbagai sumber dan juga menonton video-video pembelajaran tentang coaching, tentang cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mungkin bisa menggali akar masalah dan mencari potensi solutif dari si coaching. Oke Pak Cesi. Jadi kita sudah selesai Pak Cesi. Ya. Semoga ke depan proses coaching ini akan menjadi lebih baik dan juga berhasil.
Dan juga sampai jumpa Pak Cesi, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih juga untuk sudah melakukan observasi dengan baik untuk saya. Salam. Shalom, selamat sore Pak. Selamat sore. Oke.